Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membahas materi tentang perkembangan silabus dan juga RPP. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Mbak Siti Fatihatul Ulmi, lalu yang kedua ada Mbak Ulia Zakiyah Hilwan Nabila. Langsung saja ya teman-teman, pada pematerian hari ini kita akan membahas tentang perkembangan silabus dan juga RPP. Langsung saja ya teman-teman, kita langsung masuk pada materi yang pertama yaitu silabus. Jadi, apa sih silabus itu? Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Lalu yang selanjutnya itu ada landasan penyusunan silabus dan juga komponen dari silabus. Untuk landasan penyusunan silabus, itu sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama itu untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Selanjutnya, adapun komponen dalam silabus. Komponen dalam silabus yang kami catatkan itu ada 9 ya teman-teman. Yang pertama ada standar kompetensi mata pelajaran, lalu yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga hasil belajar, yang keempat indikator hasil belajar, yang kelima materi pokok, lalu yang keenam ada kegiatan pembelajaran, yang ketujuh alokasi waktu, lalu yang kedelapan ada penilaian, dan yang kesembilan ada sumber belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ada sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru untuk melakukan tugas pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Baik, selanjutnya tentang penjelasan dari tujuan dan fungsi dari penyusunan RPP. Tujuannya adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, sementara fungsi dari penyusunan RPP adalah sebagai acuan untuk guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tentang prinsip penyusunan RPP, ada 4 poin. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, untuk mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Yang ketiga, untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis. Dan yang keempat, untuk memberikan umpan balik dan tindakan. Selanjutnya, kita ke pembahasan dari komponen yang ada di RPP. Komponen yang ada di RPP itu ada 10 poin. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada standar kompetensi. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi ajar. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran yang meliputi yang pertama ada pendahuluan, inti, penutup,
kemudian yang ke-9 sumber belajar, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu penilaian. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 tentang pengembangan silabus dan RPP. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang kami sampaikan ya, dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.